lebih murah, yang jelas kalau TSS itu lebih murah Pak. Jadi bisa sampai ya intinya mengurangi biaya, lebih murah. Kalau misalkan kebutuhan benih untuk 1/4 dari umbi ya, kalau umbi kebutuhan 1/4 itu kan sampai 3 kuintal per 1/4 bau ya, 1/4 bau. Kalau harga sekarang itu 7 juta satu, berarti kan 21 juta Pak, hanya bibitnya tok loh Pak. Hanya bibitnya saja. Tapi kalau pakai TS kan cuma 1 kilo, cukup 1 kilo. Salah satunya ya itu tadi Pak, bibit lebih murah, benihnya lebih murah. Terus kalau petani itu kan ketika mau nanam umbi, itu jelas Pak, yang dicari kan yang terbaik. Susu dari TS lah yang terbaik, karena masih F1, F2. Kalau TSS ini sebenarnya hanya sebagai alternatif aja sih ya. Di saat harga tinggi, petani bisa melirik ke TSS gitu. Paling sekitaran hanya 30%-an lah. 30% petani bisa, selama saya alami gitu ya, bergelut selain dari umbi, terus sekarang TSS sekitaran masih 30%. Karena di TSS atau biji itu petani mereka cenderung lebih ke apa ya, tidak ininya harus menyemai dulu. Mereka kesulitannya di situ. Dari biji harus menyemai dulu sekian lama kan gitu. Kalau dari umbi kan mereka beli langsung tanam, nah itu. Tapi kalau dari biji mereka harus beli bijinya dulu, harus ada proses semai dulu apa segala macam. Nah itu yang mereka kadang-kadang tidak mau atau menjadi satu kendala. Nah di situ. Kecuali yang benar-benar mereka ingin tetap terus menanam bawang dengan yaitu tadi alternatif itu. Jadi selama ini TSS itu menjadi masih satu alternatif, bukan satu pilihan bahwa satu kewajiban gitu petani bahwa dia juga tidak perlu harus nanam dari umbi, dari biji pun bisa, itu juga. Jadi hanya satu alternatif aja di saat harga tinggi, harga bibit tinggi, itu aja di situ. Ya kalau saya menikmati proses keribetan itu, tapi kan hasilnya lebih bagus. Ya salah satunya kan ya tadi Pak, kita semai dulu ya kan, itu 25 hari sampai 35 hari untuk semai sebelum pindah tanam. Orang-orang itu kan ya itu salah satunya ribet Pak, maunya yang praktis sekarang. Tapi alhamdulillah petani muda sekarang kan sudah dikit-dikit mau belajar. Ada sekarang di beberapa tempat kayak Pak Adit, Pak Said, jadi sudah mulai tertarik lah Pak pakai TSS. Jadi kita pelan-pelan. Malah lebih cepat dari biji. Kalau kita ambil varietas Bima Brebes ya, Bima Brebes itu kan masa dormansinya penyimpanannya 2 bulan. Nah, kita simpan umbi bibit 2 bulan. Sementara kita di lahan nyemai hanya 45 hari dari biji itu sudah bisa pindah tanam. Jadi kan sudah kelihatan selisih harinya. Yang ini 60 hari, yang ini 45 hari. Ada selisih sekitaran berapa itu? 10-15 hari ya. Jadi kan lebih cepat dari yang biji sebenarnya kalau dihitung-hitung dari proses penyimpanan awal. Nah, untuk panennya nanti bisa sama. Umur panennya itu nanti bisa sama. Terus kita juga kalau dari biji jadi tahu generasi keberapanya kalau misalnya kita untuk produksi benih kembali. Nah, itu. Malah saya sering kalau ngopi-ngopi sama teman-teman, kalau nanam kelas menengah itu wajib tanam TSS. Walaupun setengah kilo gitu. Soalnya bagaimanapun juga yang petani yang menengah, kelas menengah itu setiap 2 tahun paling tidak itu membutuhkan bibit yang bagus. Cuma dari TSS yang bisa menghasilkan mungkin 3 kali tanam. Contoh ada beberapa jenis TSS yang 3 kali tanam 4 kalinya jadi Bima Brebes. 4 kali tanam sampai ke-8 baru kan kita kan terus Pak nanti tanamnya. Umbinya pun dijamin ya karena gennya sudah besar. Kalau TSS ya besar. Untuk hasil kalau toh sama-sama sukses ya tanaman, tanaman itu ya penghasil hasilnya lebih banyak TSS. Kalau
Untuk keunggulan memang masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya ya, dari umbi maupun dari biji. Hanya kalau dari biji itu kan kelebihannya dia kita tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas kan ya, terus transport untuk beli bibit juga tidak harus pakai karung atau segala macam. Nah kan di situ, terus juga hasilnya juga memang bagus dari biji, hasil tonasenya juga tinggi. Nah kan di situ kelebihannya dari biji itu. Selain itu sekarang ada berbagai macam varietas dari biji dengan punya kelebihan masing-masing. Jadi petani bisa memilih mana yang bisa diterima oleh pasar, mana yang harga jualnya bagus. Nah itu nanti petani bisa untuk memilih untuk tanam dari biji yang varietas tersebut. Kalau di persemen insya Allah aman Pak. Kalau untuk TSS di persemen insya Allah aman. Aman. Insya Allah aman. Karena satu kita ada paranet, jadi keper juga tidak masuk. Terus kita kalau malam kita tutup, keper kan cenderungannya kan kalau malam. Keper kita kan itu pakai plastik, insya Allah aman kalau masih di semen. Ada keuntungan sama-sama kena gerayak Pak. Ini kadang-kadang yang sering saya cerita sama teman-teman itu gini. Kita tanam TSS, sampingnya kita tanam umbi, sama-sama kena gerayak semua. Kita berpikirnya pasti habis dong daunnya. Kalau TSS tidak, semua TSS tidak. Hanya semacam kayak lapisan dalamnya aja. Kalau orang Brebes bilang hanya lilinnya saja. Ininya masih kering, masih ada Pak. Tapi kalau umbi habislah daunnya. Kalau TSS, semua jenis TSS masih bisa walaupun kering. Masih bisa diikat. Tapi kalau umbi kan habis Pak. Kalau kita tanam umbi apa saja, mau tajuk, mau balik karet, mau apa sih, tetap habis daun. Tapi kalau TSS tidak. Jadi kita tidak khawatir ketika kena ulat gerayak itu di usia 40 sampai 50 hari, kita tidak usah khawatir kan, aman lah. Kita dapat ikat, kita tarang kita.